Ntar lagi lu bakal nambah wawasan baru semoga tentang gimana nih sebuah lembaga, yaitu lembaga bea cukai ini bisa terbentuk. Bang, lu buzzer ya? Lu dibayar berapa sama bea cukai buat bikin video tentang mereka biar citra mereka bagus lagi di mata masyarakat? Gua kalau dibayar 100 juta buat satu video kayak permintaannya Audimax, gue pasti mau sih. Cuman ini gue di kontak aja nggak bercanda guys. Lu kalau misalnya lu lihat akun gue ini, gue lebih bahas masa lalu, lebih bahas sejarah. Untuk yang masa sekarang, lembaganya gimana masa sekarang, itu bukan kapasitas gue untuk menjelaskan. Tapi ini gue pengen ngebahas masa lalu gimana bea cukai itu terbentuk. Bahkan kalau misalnya lu nanti simak sampai habis, ini tuh lebih cenderung ke sejarah yang agak kurang enak didengar karena ini menyangkut praktik korupsi, praktik penyelewengan. Nah jadi ya udah, ayo kita kunjungan ke masa lalu lewat cerita gimana sejarahnya si bea cukai ini bisa terbentuk. Pertama nih kita ketahui dulu nih asal kata bea cukai itu dari mana. Bea itu dari bahasa Sanskerta yang artinya ongkos, terus cukai ini diambil dari bahasa India yang artinya memotong. Alkisah. Jadi sebenarnya sistem bea cukai ini tuh udah ada sejak zaman kerajaan di Nusantara. Waktu itu ada yang namanya Syah Bandar atau Panglima Pelabuhan tuh udah ngurusin hal-hal beginilah pokoknya. Terus masuk lagi nih ke zaman VOC, di mana waktu itu si company ini tuh kayak memonopoli perdagangan negeri kita dan menetapkan tarif untuk barang-barang yang ekspor atau impor yang masuk. Lanjut lagi ke zamannya kolonial Hindia Belanda. Nah, di zaman kolonial Hindia Belanda ini mulai dibentuk sebuah badan atau sebuah organisasi, sebuah lembaga yang ngurusin si bea cukai ini. Nama lembaganya itu Dienst der In- en Uitvoerrechten en Asing. Badan ini tuh terbentuk 1 Juni 1934. Cuma sebagai catatan tambahan, sebelum tahun ini tuh sebenarnya Belanda tuh udah melakukan potongan bea cukai kepada barang-barang yang masuk. Contohnya, potongan bea cukai untuk alkohol sulingan pada tahun 1898. Terus juga potongan bea cukai untuk bir tahun 1931. Tembakau 1932 dan gula 1933 dan masih banyak yang lainnya. Lanjut lagi ke zaman Jepang. Nih zaman Jepang nih bea cukai ini nggak beroperasi atau dihentikan sementara gitu karena nggak sempet mungkin kali ya doi lagi pada perang Pasifik. Nah barulah pas Indo merdeka kita bikin bea cukai sendiri pada tanggal 1 Oktober 1946 yang diketuai oleh R.A. Kartajumena. Terus untuk lika-liku detailnya tentang perjalanan bea cukai ini kayak statusnya, kantornya, terus kantor perwakilan di luar negeri itu nggak gue bakal ceritain di sini karena keburu maghrib. Kita langsung masuk aja ke part terserunya nih. Sejarah bea cukai emang nggak bisa dilepaskan dari kasus-kasus gelap, kasus-kasus penyelewengan. Karena di tahun 1968 berdasarkan laporan Mokhtar Lubis, beliau ini adalah seorang jurnalis. Beliau ini melaporkan kalau misalnya banyak terjadi kasus-kasus penyelewengan karena pegawai bea cukai sama importir penyelundup importir kong kali kong nih. Terus Menteri Keuangan saat itu Ali Wardana tuh udah ngelakuin upaya biar penyelewengan itu berhenti dengan cara memecat pegawai terus memasukkan pegawai yang baru. Tapi tetap cuy, namanya korupsi udah jadi budaya di negeri ini. Jadi mau gimana? Bahkan ada masanya nih ada cerita dari pengusaha Jepang yang komplain atau bilang kalau misalnya nih bea cukai Indonesia nih prosedurnya nih ribet nih, berbelit-belit dan ujung-ujungnya mengarah kepada pungutan liar. Terus usaha perbaikan dilakukan dari masa ke masa, dari era Orde Baru sampai era reformasi itu ada usaha-usaha perbaikan itu sendiri. Jadi inti video ini kalau misalnya mau jujur-jujuran, sejarah Direktorat Bea Cukai ini emang nggak bisa dilepaskan dari kasus-kasus penyelewengan yang tadi gue sempat mention juga. Tapi ya gue doain semoga Direktorat Bea Cukai ini bisa mendapat kepercayaan masyarakat lagi dengan melakukan pekerjaan yang benar. Karena kan sebenarnya bea cukai ini tujuannya positif dong cuy. Pengen misalnya barang-barang dari luar itu nggak mengalahkan industri dalam negeri, terus juga pajak-pajak yang dihasilkan dari bea cukai untuk pembangunan nasional. Ya nggak cuy? Oke, sekian, terima kasih.